Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Jadi pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2, materi makromolekul, subbab lipid. Di part kelima ini ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 41 sampai nomor 50. Marilah bersama-sama kita simak dan pelajari soal-soal pembahasan kimia materi lipid. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 41. Asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya adalah A. Asam palmitat, B. Asam palmitoteat, C. Asam oleat, D. Asam linoleat, E. Asam linolenat. Kita lihat jawabannya. Asam palmitat termasuk ke dalam contoh asam lemak jenuh sehingga tidak memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Jadi semuanya berikatan tunggal. Sedangkan asam palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, asam linolenat termasuk ke dalam contoh asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. 42. Asam lemak yang memiliki titik lebur paling rendah adalah A. Asam stearat, B. Asam oleat, C. Asam linolenat, D. Asam palmitat, E. Asam kaproat. Jawabannya adalah asam linolenat. Asam stearat memiliki titik lebur 69,4 derajat Celcius. Asam oleat memiliki titik lebur 14 derajat Celcius. Asam linolenat memiliki titik lebur cair pada yang sangat rendah. Asam palmitat memiliki titik lebur 64 derajat Celcius. Asam kaproat memiliki titik lebur min 1,5 sampai min 2,0. Nomor 43. Banyaknya ikatan rangkap yang terdapat dalam lemak dapat diketahui melalui pengukuran A. Bilangan asam, B. Bilangan penyabunan, C. Bilangan iodium, D. Bilangan ester, E. Bilangan oksida. Oke, jawabannya adalah bilangan iodium. Lemak tak jenuh yaitu lemak yang memiliki ikatan rangkap, oleh karena itu lemak tak jenuh dapat bereaksi dengan halogen. Reaksi dengan I2 digunakan untuk menganalisis kadar ketidakjenuhan lemak. Semakin banyak I2 yang bereaksi, semakin banyak ikatan tidak jenuh pada asam lemaknya. Bilangan iodium dari suatu lemak menunjukkan kadar ketidakjenuhan lemak. Nomor 44. Proses penghidrogenan dapat mengubah sifat fisik lemak menjadi lemak A. Padat cair, B. Cair padat, C. Padat gas, D. Cair gas, E. Gas cair. Oke, jawabannya adalah dari cair ke padat. Minyak dapat dipadatkan jika ikatan rangkapnya dihilangkan dengan cara mereaksikannya dengan hidrogen yang disebut dengan reaksi hidrogenasi. Proses penghidrogenan dapat mengubah sifat fisik lemak cair menjadi lemak padat. Semakin banyak hidrogen yang diserap, semakin keras lemak padat yang terbentuk. Nomor 45. Perhatikan tabel di bawah ini. Untuk kolom A, sebagian besar berasal dari hewan, B. Memiliki wujud padat, 3. Sebagian besar terusul dari asam lemak jenuh, yang keempat terjadi reaksi saponifikasi. Sedangkan pada tabel B, sebagian besar berasal dari tumbuhan, memiliki wujud cair, sebagian besar terusul dari asam lemak tak jenuh, terjadi reaksi hidrogenasi. Senyawa yang dimaksud pada kolom A dan B adalah A. Lemak dan minyak, B. Minyak dan lemak, C. Fosfolipid dan sphingolipid, D. Sphingolipid dan fosfolipid, E. Lipid dan fosfolipid. Jawabannya adalah lemak dan minyak. Jadi perbedaan lemak dan minyak bisa kita lihat. Untuk lemak berasal dari hewan, biasanya disebut mentega.
umumnya jenuh, tidak terdapat ikatan rangkap, tidak mudah resah, rusak atau tengik, berwujud padat, titik leleh tinggi, merupakan hasil sampingan dari hidrogenasi minyak nabati. Sedangkan minyak berasal dari tumbuhan, biasa disebut margarin, umumnya tidak jenuh, terdapat ikatan rangkap, mudah rusak atau tengik, berwujud cair, titik leleh rendah. 46. Secara kimiawi, minyak dan lemak termasuk ke dalam golongan A. Karbohidrat, B. Protein, C. Steroid, D. Lipid, E. Fosfolipid. Jawabannya adalah lipid. Yang termasuk lipid yaitu trigliserida, lemak dan minyak, fosfolipid, steroid, dan lipoprotein. 47. Penyebab minyak berbau tengik adalah A. Karena terurai atau teroksidasi menjadi asam-asam lemak rantai pendek, B. Karena dijenuhkan dengan cara hidrogenasi, C. Karena terjadinya hidrolisis lemak, D. Karena terjadinya saponifikasi, E. Karena terjadinya reaksi dengan halogen. Jawabannya karena terurai atau teroksidasi menjadi asam-asam lemak rantai pendek. Suatu minyak yang mengandung asam-asam lemak tak jenuh, mudah berbau tengik karena terurai atau teroksidasi menjadi asam-asam lemak rantai pendek, aldehid dan keton yang berbau tidak enak. 48. Yang termasuk ke dalam lipid terhidrolisis adalah A. Kolesterol, B. Trigliserida, C. Progesteron, E. Estrogen, E. Sitral. Jawabannya adalah trigliserida. Lipid dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu lipid yang terhidrolisis dan lipid yang tidak terhidrolisis. Contoh lipid terhidrolisis adalah lilin, trigliserida, fosfolipid, dan fosfonyelin. Sedangkan lipid yang tidak terhidrolisis adalah kolesterol, progesteron, estrogen, sitral, dan geraniol atau minyak mawar. 49. Hidrogenasi lemak dapat mencegah ketengikan karena A. Lemak tidak memiliki ikatan rangkap, B. Lemak berwujud cair pada temperatur kamar, C. Lemak lebih sukar teroksidasi oleh oksigen, D. Lemak teroksidasi membentuk peroksida, E. Lemak bereaksi dengan basa. Jawabannya adalah lemak lebih sukar teroksidasi oleh oksigen. Kita lihat pembahasannya. Hidrogenasi tidak hanya mengubah sifat-sifat fisik lemak, akan tetapi juga mengubah sifat-sifat kimia lemak. Lemak yang telah dihidrogenasi tidak mudah berbau tengik karena lebih sukar teroksidasi oleh oksigen daripada lemak yang belum dihidrogenasi. Sedangkan lemak memiliki ikatan rangkap walaupun tidak banyak seperti minyak, sehingga pilihan A kurang tepat. Lemak berwujud padat pada temperatur kamar, jadi pilihan B juga kurang tepat. Pilihan D tidak tepat karena hidrogenasi dapat mencegah oksidasi. Yang terakhir, lemak bereaksi dengan basa merupakan reaksi saponifikasi atau penyabunan, sehingga pilihan E juga kurang tepat. Nomor 50. Pada proses pengerasan minyak menjadi lemak terjadi reaksi A. Adisi, B. Substitusi, C. Polimerisasi, D. Eliminasi, E. Esterifikasi. Jawabannya adalah A. Minyak cair menjadi lemak berbentuk padat yang sifatnya menyerupai mentega terbentuk setelah dihidrogenasi, di mana ke dalam lemak atau minyak dialirkan gas hidrogen murni dengan katalis nikel, akan terjadi adisi pada ikatan rangkap. Oke, itu tadi penjelasan materi lipid untuk pembahasan soal-soal kimia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.